92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Muda dalam Rekan Palembang sore ini di hari ini Minggu 5 Juli 2026 dengan tema Suta tentang Berkah bersama Damar Supanggi SPDB Penyuluh Agama Buddha. Dan program ini juga mengakhiri kebersamaan Hesi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Selamat mendengarkan. Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saya Damar Supanggi pada hari ini akan membahas tema yaitu tentang Sutta. Sutta tentang berkah atau Manggala Sutta. Para pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, tentu kita sudah tidak asing lagi sebagai umat Buddha tentang Manggala Sutta, ya sering kali kita baca, yaitu sutta tentang berkah. Ini dibabarkan oleh Sang Buddha kepada para dewa. Pada saat itu Sang Buddha sedang berdiam di Jetawana. Arama ini milik hartawan Anata Pindika, yaitu di dekat kota Sawati. Ya, saat itu ada sosok dewa ketika malam hari menjelang pagi. Ya, dewa itu dengan cahaya yang sangat terang, ya, mengunjungi Sang Bhagawa. Sang Bhagawa di sini yaitu Sang Buddha Gautama. Setelah datang, dewa itu menghormat Sang Bhagawa, lalu dewa itu berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah dewa itu mohon kepada Sang Bhagawa dengan syair berikut ini. Bante, banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Lalu Sang Buddha Gautama menjawab dengan jawaban yang pertama, tidak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan dan menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Orang dungu di sini yaitu yang dimaksud dungu itu bukan orang yang bodoh pengetahuannya. Orang dungu di sini yaitu adalah orang yang tidak bermoral, orang yang sifatnya buruk, jahat, tidak mengendalikan pikirannya, ucapannya, tindak tanduknya, moralnya tidak terkendali. Terus sebaliknya, orang yang bijaksana yaitu orang yang memahami tentang kesunyataan mulia, kebenaran mulia, terus memahami tentang sila dan menjalankan sila, menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Di sini sebagai umat Buddha yang baik, kita harus bergaul dengan orang yang baik, ya, mempunyai sahabat yang baik. Kalau ada orang yang buruk harus kita tinggalkan. Sahabat yang baik yaitu sahabat yang menolong. Sahabat selalu menolong kita. Sahabat pada waktu senang dan susah selalu ada. Terus sahabat yang memberi nasihat yang baik dan sahabat yang bersimpati. Nah, umat yang baik kita harus mempunyai
sahabat-sahabat yang seperti itu. Terus selanjutnya, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Yang patut dihormat yaitu orang tua. Orang tua telah membesarkan kita, sehingga kita sebagai anak harus patuh dan hormat kepada orang tua. Terus juga guru, juga keluarga, terus juga para rohaniwan, para biku, para bante. Terus yang selanjutnya, suta yang kedua, yaitu bait yang kedua berbunyi, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama, yaitu tinggal di tempat yang aman dan damai. Tentu tempat itu itu adalah tempat yang bebas dari kejahatan. Ada tempat yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak baik. Ada kan tempat yang di situ tempatnya penuh dengan kriminal. Itu harus kita tinggalkan. Terus sejahtera, mudah mencari nafkah. Ada yang tempat yang susah untuk mencari nafkah, ya. Misal sebagai seorang petani, ya, ada tempat yang tanahnya susah ditanami sehingga tidak bisa maksimal tumbuhnya tanaman di situ, selalu tidak subur. Maka sebagai petani kita harus tinggalkan tempat itu dan mencari tempat yang lebih layak. Nah, itu contohnya. Terus memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Nah, kita beruntung sebagai manusia, kita mempunyai kebajikan yang sangat baik. Beruntung lagi kita dapat bertemu dengan Dhamma, ya, dapat belajar Dhamma, ya, bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Ini sangat beruntung. Terus beruntung kita mempunyai tempat tinggal yang baik. Terus membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama, yaitu kita harus selalu membimbing diri kita, ya, dengan baik, ya, yaitu menjalankan sila kita, menjalankan jalan mulia berunsur 8, dan selalu menjaga tindak tanduk kita, terus selalu mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha, selalu banyak berbuat kebajikan. Terus yang ketiga, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Dengan pengetahuan luas akan mempermudah kita membina hubungan baik dengan semua pihak, ya. Kalau kita mempunyai pengetahuan luas, mempunyai keterampilan yang baik, tentu kita akan enak dimanapun berada, ya. Terus kita akan sukses, ya, saat kita bekerja. Nah, kita sudah pengetahuan luas, keterampilan, terus terlatih baik dalam tata susila, artinya kita memiliki sifat-sifat yang baik, pasti disukai oleh bos, ya, pasti di saat kita bekerja, ya, akan enak. Tuh. Berketerampilan sehingga kita dapat berkembang, nah, ini dapat 90% itu sukses. Nah, memiliki sopan santun, ya, bertutur kata dengan baik, yaitu berkata benar, tepat saatnya, enak didengar sehingga hubungan baik dapat terbina dengan siapa saja. Ini kalau kita sebagai manusia ingin banyak berkah, ingin hoki, ya, ini harus kita latih Manggala Sutta, ini harus kita jalankan dengan banyak Manggala Sutta ini, ya.
Yang keempat yaitu membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Ya, tentu berkah membantu ayah dan ibu, ya. Karena orang tua kita itu adalah diibaratkan sebagai Brahma dalam rumah kita. Orang tua kita yang menyayangi kita, yang membesarkan kita, orang tua yang telah merawat kita, kita harus membantunya, harus juga patuh menghormatinya. Siapa lagi yang akan kita hormati? Tiada jasa yang lebih besar dari orang tua yang telah membesarkan kita, merawat kita. Terus tidak menunjang anak dan istri, ya. Ini sebagai suami tidak meninggalkan anak dan istri, sebagai istri juga tidak meninggalkan anak dan suami. Tapi sebaliknya harus didukung, menghargai istri menghargai suami, ya. Sabar jadi pendengar yang baik, beri respon yang baik. Ya, saat kita di rumah, ya, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama, ya. Tentu akan memiliki berkah kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak setengah hati. Pekerjaan akan menjadi lancar, cepat selesai, ya. Kita juga akan menerima hasil yang sesuai. Kalau bekerja setengah hati tidak akan maju. Kita harus menyenangi pekerjaan kita, menemukan manfaat, mendapatkan kemajuan bagi diri sendiri dan keluarga. Terus bait yang kelima, berdana melakukan kebajikan, menyokong sanak keluarga, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Dana itu artinya memberi, ya. Memberi bisa memberi dalam bentuk uang, materi, bisa memberi dalam bentuk tenaga, bisa memberi dalam bentuk lainnya, ya. Seperti nasihat, seperti ide, ya, itu juga dana karena memberi kebaikan. Tidak hanya dengan uang, tetapi bisa melalui dhamma, ya. Tahu senyum juga memberi, yaitu memberi kebaikan dengan ramah. Berdana adalah tujuannya untuk melepas kemelekatan dan melatih cinta kasih, sehingga orang-orang di sekitar kita akan merasakan senang dan bahagia. Menyokong sanak keluarga, menyokong bukan hanya sebatas materi, tapi juga mengarahkan ke jalan yang benar, membimbing sanak keluarga ke jalan yang benar, ya, ke jalan agama, ya, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak melakukan pekerjaan tercela sesuai dengan Pancasila, ya, yaitu pekerjaan yang baik, ya. Menghindari pekerjaan pembunuhan makhluk hidup, menghindari pekerjaan yang mengancam kehidupan makhluk lain, menghindari pekerjaan berdagang racun, misalnya berdagang narkoba, misalnya minuman keras misalnya. Nah, itu harus kita hindari, itu pekerjaan yang tidak sesuai dengan dhamma. Yang bait ke-6 selanjutnya, menghindari perbuatan buruk, tercegah dari minuman keras, dan tekun melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Menjauhi perbuatan buruk termasuk perbuatan melalui pikiran, ya, ucapan maupun tindak tanduk. Ini harus kita jauhi, ya. Pikiran-pikiran yang buruk kita hindari, kembangkan pikiran cinta kasih, ya, kasih sayang,
simpati. Pikiran-pikiran buruk yang penuh dengan kebencian, keserakahan, iri hati harus kita tinggalkan. Tercegah dari minuman keras atau yang menyebabkan lemahnya kesadaran apapun itu harus kita tinggalkan, cegah. Tidak ya. Kita harus tingkatkan kesadaran kita. Dengan cara apa? Bisa dengan cara meditasi, ya. Terus retret, itu. Terus selanjutnya tekun melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Tekun melaksanakan dhamma, ya, itu yaitu misal mendengarkan ceramah, banyak-banyak membaca buku dhamma, banyak-banyak ya pergi ke wihara untuk puja bakti, bisa juga banyak-banyak ya pergi retret berkesadaran. Maka akan selalu terkendali ya kayak pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, sehingga kita menjadi umat yang lebih baik. Hidup ini menjadi lebih damai dan harmonis. Terus selanjutnya yang ketujuh memiliki rasa hormat dan berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Setiap orang adalah guru bagi kita. Ya. Walau seorang pengemis sekalipun, kita tetap bisa belajar atas kesabarannya, perjuangannya, kerendahan hatinya. Merasa puas dengan yang dimiliki, puas atau arti dari bersyukur, berpuas diri. Ya, kita jadi hidup itu harus berpuas diri, merasa puas dengan yang dimiliki. Jangan lupakan kebaikan orang lain, ingat budi baik orang lain, perlakukan baik orang lain terhadap kita. Dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, artinya mendengarkan dhamma pada saat kita siap, misalnya kita datang ke wihara karena memang siap untuk mendengarkan dhamma. Bukan datang ke wihara hanya datang saja karena disuruh. Itu kita datang memang siap untuk mendengarkan dhamma, untuk puja bakti batin kita. Kita tekadkan untuk beribadah, untuk berdoa, dan mendengarkan ceramah dhamma. Itu yang selanjutnya, yang ke-8, sabar, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Tentu kalau orang yang sabar ya itu berkah ya. Kesabaran adalah praktek betapa yang paling tinggi ya. Kita harus sabar, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung ya. Orang lain ya itu juga ingin bahagia, kita juga ya ingin bahagia. Kalau kita ingin bahagia, kita juga harus terkendali, jangan marah ya, jangan mudah tersinggung. Terus mudah dinasehati. Kalau ada nasihat dari orang lain harus kita dengarkan. Nasihat dari orang lain 100% kita harus mendengarkan dengan sepenuh hati. Bila masuk akal, kita lakukan. Bila tidak masuk akal atau tidak sesuai,
kita dengarkan aja ya, tanpa harus kita potong nasihatnya. Kalau tidak sesuai dengan pandangan kita, ya kita cukup mendengarkan saja, tidak usah melakukannya. Terus mengunjungi para petapa, ya, mengunjungi para petapa yaitu saat ada bante kita mengunjunginya, berdana makan, nah, kita belajar dhamma kepada bante, itu akan hidup kita akan menjadi lebih baik. Kita sudah menanam kebajikan dengan berdana, kita juga belajar dhamma kepada bante ya. Terus batin kita menjadi tenang, hidup kita menjadi damai. Terus kita juga bisa hari-hari kita dipenuhi dengan rasa bahagia. Dan bahas dhamma pada waktu yang sesuai itu berkah utama. Yang bait ke-9, bersemangat dalam kiskilesa menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Ya, ini tingkatannya semakin tinggi ya. Bersemangat dalam kiskilesa ya, menjalankan hidup suci. Bersemangat dalam kiskilesa ini mengikis kotoran batin dan menjalankan hidup suci ya, mengikis kekotoran batin dari kebencian, mengikis kebencian, mengikis keserakahan, mengikis kebodohan, mengikis iri hati, mengikis sifat-sifat dengki. Menjalankan hidup suci ya, menembus 4 kebenaran mulia dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Terus yang terakhir, bait yang ke-10, meski digoda oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Ini lebih tinggi. Tiada sedih tanpa noda dan penuh damai. Itulah berkah utama. Ya, Bapak Ibu, para saudara hadirin yang berbahagia, bila kita ingin beruntung ya, Manggala Sutta ingin banyak berkah, kita maksimalkan ya, maksimalkan ajaran-ajaran Sang Buddha yang ada di Manggala Sutta ini. Kita maksimalkan ya, kita maksimalkan nasihat Sang Buddha, maksimalkan ajaran Sang Buddha ya tentang berkah Manggala Sutta, Sutta tentang berkah ini. Dari sekian banyaknya ya, kita harus maksimalkan ya, semaksimal mungkin. Kalau kita ingin banyak berkah, maka hidup sebagai manusia, kita ingin sukses juga ya, ingin bahagia, kita juga harus terapkan ajaran Sang Buddha ini. Ingin banyak berkah, terapkan Manggala Sutta ini. Kesimpulan, bagi seorang Buddhis, keberuntungan bukanlah sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang diciptakan. Ya. Nasib bukanlah rantai yang mengikat, melainkan tanah liat yang bisa kita bentuk sendiri. Saat kita mengalami kemalangan, kita tidak perlu menyalahkan luar diri.
melainkan menerima dengan lapang dada sebagai pelunasan karma buruk masa lalu, sambil terus konsisten menanam benih-benih karma baik yang baru, menanam kebajikan setiap saat, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat, ya. Kita bisa memperbanyak karma baik, sehingga kita juga bisa memperbaiki nasib, memperoleh banyak berkah, keberuntungan, keberhasilan dalam hidup. Semoga semua hidup bahagia, semoga kita selalu berjalan di jalan dhamma, kita selalu memperoleh kehidupan yang baik, keberuntungan yang baik, dan keberkahan yang baik. Mungkin ya para pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, demikian tadi yaitu tema Manggala Sutta, pembahasan tentang Manggala Sutta, Sutta tentang berkah. Ya, sudah kita bahas kurang lebih 30 menit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Bila ada tutur kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri sapi sata pawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.